Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifat Nazan di Rifat Channel guys. Jadi saat ini saya sudah berada di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ini lokasinya ada di Kepanjen ya guys ya. Dan beginilah suasana di luar Stadion Kanjuruhan ya. Ini di halaman Stadion Kanjuruhan. Dan ini wajah baru dari Stadion Kanjuruhan di tahun 2025 guys. Pasca renovasi ya. Ini renovasi besar-besaran setelah adanya tragedi Kanjuruhan di tahun 2022 kemarin ya. Dan ini merupakan patung kepala singanya ya guys ya. Ini merupakan salah satu monumen khasnya Kanjuruhan ya. Dan di sebelah sini ada pintu utara 2, North Gate 2. Dan nanti di sebelah sana itu ada pintu utara sebelah barat guys. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat dari sisi sana ya guys ya. Kita keliling di Stadion Kanjuruhan. Dan ini kondisi terbarunya pasca renovasi ya. Untuk sebelah baratnya ini sangat mewah sekali dan sangat modern sekali guys. Dan ini pintu barat, West Gate. Nah seperti itu teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat dari luar cuy. Karena saya mau masuk ke dalam itu agak sedikit takut ya, karena tidak punya akses juga. Dan BRI Liga 1 kabar-kabarnya sih di tanggal 11 besok itu akan digunakan sebagai stadion kandang ya, untuk pertama kalinya untuk Arema FC. Namun di laga saat menghadapi Persik Kediri besok itu diadakan tanpa penonton guys. Dan ini kondisi Stadion Kanjuruhan dari sisi barat selatan gitu ya. Dan itu pintu selatan 1, nanti sebelah sana mungkin pintu selatan 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kondisi terbarunya ini berkesan sangat mewah dan elegan dan modern ya. Ini bisa teman-teman lihat. Dan itu masih ada proses pemasukan alat-alat seperti kelistrikan gitu ya, power dan lain sebagainya. Saya nggak tahu cuy lebih tepatnya. Dan untuk di pasca renovasi ini lebih tertata rapi ya guys ya untuk area luarnya. Dan ya bagus sih. Untuk area barat sini ini berkesan modern sekali, ditambah dengan ornamen-ornamen dari luarnya itu ya, ada lekukan-lekukan yang menambah citra modern dan elegan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk di kondisi 2025 pasca renovasi ini mengalami sedikit penurunan ya guys ya. Yang dulunya bisa menampung 33.000 penonton, untuk saat ini hanya bisa menampung 22.000 ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita coba shoot dari sini ya. Widih, keren. Dan untuk penerangannya itu sudah terpasang rapi ya. Untuk lampu pencahayaan dari sisi selatan, barat, utara, timur, dari 4 penjuru itu sudah terpasang dengan bagus guys. Jadi seperti itu ya. Widih, keren sih. Ini stadion yang cukup bagus sih menurutku. Tapi dengan anggaran 350 sekian miliar, apakah silakan dinilai sendiri ya. Dan untuk kursi duduknya ini menggunakan single seat ya. Jadi untuk penonton jadi lebih aman dan lebih nyaman tentunya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita coba keliling ke sisi selatan ya guys ya. Nanti kita ke sisi timur cuy. Kita lihat kondisi secara keseluruhan dari 4 sisi gitu ya. Kalau dari sisi barat saja saya pikir kurang afdol ya cuy ya. Dan untuk saat ini di sini sebelah barat ini digunakan untuk area-area berjualan ya, kayak street food gitu cuy. Dan sebelah kanan itu ada lapangan-lapangan untuk latihan ya, kayaknya latihan untuk Arema FC, Arema Indonesia atau apalah itu ya. Parkir sebelah sini cuy. Ini masih bisa masuk ya. Tapi kita berhubung tidak mau parkir ke sana, jadi kita lewat sini aja cuy. Di sini juga ada banyak sekali orang jual makanan ya, baik makanan ringan maupun makanan berat. Di sini juga ada telur gulung, soto dan lain sebagainya ya. Dan ini sebelah selatan stadion guys, digunakan sebagai juga sama ya untuk jualan juga. Itu juga ada food truck juga di sini.
Dan ketika kalian ngopi di sini atau makan di sini itu view-nya langsung ketika ke utara itu view-nya langsung Stadion Kanjuruhan, dan selatannya itu sawah guys, sawah-sawah yang hijau ya. Jadi seperti itu cuy. Widih, di sini juga ramai banget guys. Untuk pintu sebelah sini ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, dan banyak sekali orang-orang jualan ya. Nah, ini ada mainan-mainan juga untuk anak-anak kecil ya. Di sini juga ada angkringan sego pecel. Di sini juga ada kopi-kopian, jual minuman, jual jus, jeruk dan lain sebagainya ya. Tempura 86 di sini juga ada. Wih, kalau kalian ke Kanjuruhan itu nggak usah khawatir soal makanan ya guys ya. Di sini tuh banyak sekali orang-orang yang jual makanan cuy, baik makanan ringan maupun makanan berat gitu ya. Jadi untuk kalian yang berkunjung ke sini, hanya saja kalian cukup menyiapkan kendaraan dan uang ya, karena di sini banyak sekali jajanan dan makanannya cuy. Jadi kalian nggak perlu khawatir cuy. Dan ini penampakan Stadion Kanjuruhan dari sisi timur ya, pintu gate 9 itu lokasinya di sini ya. Untuk gate 13 yang menjadi tragedi Kanjuruhan kemarin, di mana saya juga kurang tahu ya cuy ya. Kemungkinan ada di sebelah timur utara sana ya. Tapi saya nggak punya akses masuk ke dalam, jadi ya udah kita lihat dari luar-luarnya saja ya guys ya. Coba kita agak masuk lewat sini ya, lewat depan sini ya. Kita coba untuk melihat cuy. Tapi ramai banget guys, ramai orang-orang yang sedang piknik gitu ya. Tadi di area barat sana juga banyak sekali orang-orang yang piknik cuy. Dan di area timur sini juga sama saja ya, banyak orang piknik cuy. Ini ada pintu gate 6 di sini. Oh, namanya pintu gate 13 ada apa enggak ya? Saya juga kurang tahu cuy. Apakah masih diadakan, masih dipertahankan atau enggak, saya juga kurang tahu ya. Ini pintu gate 5 depan sebelah kiri cuy. Jadi perhitungannya itu ke sini ya guys ya, ke kiri ya. Jadi seperti itu cuy. Widih, dan untuk papan skornya itu ada di sebelah utara ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja guys video keliling Stadion Kanjuruhan ya, terbaru di 2025. Untuk sisi luarnya seperti ini ya. Mungkin besok kalau saya punya akses untuk masuk ke dalamnya, saya akan review secara lengkap ya guys ya, bagaimana untuk kondisi terkininya. Atau mungkin besok kalau sudah diperbolehkan untuk tribun, saya akan tribun guys. Jadi seperti itu ya. Dan ini pintu gate 3 gitu. Oh, nampaknya banyak sekali ya pintu masuk keluarnya. Jadi untuk akses keluar masuk penonton itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa gitu ya. Jadi seperti itu cuy untuk kondisi terbaru dan wajah baru dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang cuy. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti Stadion Kanjuruhan mengalami banyak sekali perubahan, baik dari secara fisik, secara desain, secara fungsional, dan kursi tribun penonton juga tentunya dirubah banyak ya. Jadi seperti itu guys. Jangan lupa dukung terus channel ini cuy, agar tetap berkembang dan agar tetap memberikan informasi positif bagi kalian semua cuy. Saya akhiri sampai sini, saya pamit undur diri. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang dan agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua cuy. Saya Arif Arasan, saya pamit undur diri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara cuy. Oke, bye bye, terima kasih.